Setelah ada uang 150, kita bingung mau cari tanah itu di mana. Bahkan ada warga, kemana nih uang udah terkumpul kok tanah nak dibeli-beli. Kalau kita kasih sedekah tempat lain udah mengalir banyak. Beliau ini wasit ya, Wasit bekerja di sepak bola. Padahal di RRI nih, Radio Republik Indonesia di Denpasar. Komunitas Aceh sini punya klub bola. Punya klub bola juga. Yang lebih terkenal dengan NAD atau NAD, Nanggro Aceh Darussalam. Kita punya apa namanya? Ambulan ini. Masyarakat Aceh Bali ini ya. Ini melayani apa aja, Pak? Sampai ke Jawa ini salah satu yang ikut biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seralun. Alhamdulillah saat ini saya ada di Musola Tekumar di Musola Tekumar di Jalan Laba 4 nomor 3 Pemecutan Kelot Denpasar Barat. Ini adalah musola yang dibangun oleh komunitas warga Aceh yang ada di Bali. Artinya ada perantau Aceh yang ada di Bali. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan Bapak Samsul Bahri, ini perantau asal Lungputu, PD Jaya ya, dulu PD, waktu merantau dulu PD, begitu pulang namanya udah jadi PD Jaya. Dan Bang Rusli ini ketua pemuda, sekaligus ketua panitia Maulid masyarakat Aceh ini untuk tahun ini ya. Bang Rusli adalah asal Panton Labu, Aceh Utara. Nah, nanti kita akan melihat kondisi menasah ini, bagaimana proses sejarah hadirnya menasah ini di Denpasar, Bali. Ini luar biasa karena jauh sekali dari Aceh ke Bali ini, ternyata bisa punya musola yang menasah ya. Kalau bahasa Indonesia-nya musola lah. Musola tercantik. Kalau salah satu musola tercantik saat ini ya, di Bali gitu ya. Itu ternyata dibangun oleh warga Aceh. Kita lihat-lihat dulu sambil cerita, Pak, gimana nih cara sejarah adanya menasah ini? Saya awali dulu, sejak butuh kalian bedeh baik gomo sakit hati. Iya. Jadi beliau sudah hadir ke sini langsung, alhamdulillah. Untuk kapan warga Aceh di Bali memang susah kita menjelaskan ya, karena memang buktinya makam keramat yang di Karangasem pun tuh dari Aceh ya. Keturunan Aceh ya. Tapi yang kita tahu aja ya kurang lebih sekitar tahun 80-an sudah ada warga Aceh di Bali. Awalnya dibentuk namanya perkumpulan? Awalnya masa almarhum Ali Hasimi dengan nama Laka. Itu waktu Gubernur Aceh, Pak Ali Hasimi ya? Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh. Itu. Untuk Bali? Untuk Bali. Ya, Laka, karena di Aceh namanya Laka, di sini juga. Terus pada saat itu siapa ketua? Ketuanya Bapak Bakhtiar Idrus, sudah almarhum. Beliau juga dulu aktif di TPRI, salah satu wartawan senior. Ya, kirakyat. Ya. Iya. Ini saudara nih, beliau nih sona nih Hiron ini. Kalau di Bali lebih terkenal dengan Samsul Aceh. Samsul Aceh. Karena saya dari Aceh ya. Itu cerita kan kibah merantau juga luar biasa. Tapi ini cerita ada apa? Benar kalau cerita ada. Setelah Pak Irwandi jadi gubernur, berubah nama di Aceh kan berubah tuh. Berubah. Laka menjadi MAA, Majelis Adat Aceh. Di sini? Karena datang waktu itu ketuanya kalau tidak salah Bapak Profesor Yusri dengan Profesor Rahman Kaoy. Setelah kita berbincang-bincang saat itu kita berkumpul para tokoh, termasuk saya paling muda mungkin saat itu ya. Akhirnya kita sepakat. Ya ikut ganti nama menjadi Masyarakat Adat Aceh, Majelis Adat Aceh. Majelis Adat Aceh untuk wilayah Bali ya. Untuk wilayah Bali. Jadi disesuaikan di sana. Tetap berkiblat ke Aceh. Karena Majelis Adat Aceh. Itu para Mangkawi berkunjung ya. Para Mangkawi. Adi bacut lalunya Bang Pak Samsul Aceh ya. Memang unik ceritanya, beliau ini wasit ya. Bekerja di sepak bola. Padahal di RRI nih, Radio Republik Indonesia di Denpasar.
Tapi beliau juga salah seorang wasit dan dulu ada cerita bola menarik di Aceh ya. Aceh ya, komunitas Aceh sini punya klub bola. Punya klub bola juga yang lebih terkenal dengan NAD atau NAD, Nagro Aceh Darussalam. NAD FC. NAD FC. Pernah juara. Pernah juara. Turnamen di Bali. Jadi bingung orang ya. Kok bisa ya padahal komunitas. Ini kita perkenalkan, ini ada marbotnya di sini. Marbotnya siapa, Bapak? Pak Julianto. Julianto dari Kediri. Ya, ini orang Kediri, artinya ini memang musolanya Pak ya, bukan cuma milik Aceh aja ini ya, artinya milik Muslim dari sini ya. Nasional. Sudah jadi nasional meski namanya Teku Umar dan ini memang dibangun oleh warga Aceh. Kita punya apa namanya? Ambulan ini. Masyarakat Aceh Bali ini ya. Ya. Ini melayani apa aja, Pak? Sampai ke Jawa ini salah satu yang ikut biasanya. Jadi untuk masyarakat Aceh saja atau siapapun yang membutuhkan. Jangankan yang Muslim, non Muslim pun monggo. Dilayani. Iya. Jadi kita nasional di sini. Ini gratis. Cuma nanti isi bensin atau gimana? Itu tetap nanti prosedurnya mungkin ya bensin para bensin dan sopir gitu ya. Ya ini artinya kan layanan sosial. Yang pasti jauh lebih murah dengan. Iya. Oke, kita masuk. Makasih Pak Lianto. Bangun representatif. Mungkin kalau di tempat lain, tempat beruduknya kan di dalam. Toiletnya di dalam. Ini kita mungkin karena kebetulan saya juga salah satu dari Sigli. Kalau kami di Sigli, kamar mandinya di luar. Jadi cuci kaki dulu baru masuk. Nah, sebagian tempat kaki kotor masuk ke dalam cuci kaki. Lantai sudah kotor kan. Iya, betul. Ini kita di luar ini seperti di Aceh ya. Kita akan masuk, akan lihat-lihat apa aja sih kegiatan di sini. Pak lanjut cerita tadi sudah ganti nama menjadi Majelis Adat Aceh Bali. Itu siapa ketua pada saat itu? Bapak Haji Usman Daud, karena Bapak Baktiar sudah almarhum. Ya ini Bapak kan sudah tinggal di sini sejak? Saya sejak tahun 2000. Tepatnya 18 Agustus tahun 2000. Sebelum adanya musola ini? Belum ada. Ini salah satu tokoh ya? Belum dalam mimpi. Ya minta kolektor. Ya minta semangat untuk bangun ya. Ya, luar biasa. Maka lebih tahu betul ya Seluk-Beluk sejarahnya. Ya. Gimana cerita beli tanah ini? Jadi kita setiap tahun memang mengadakan maulid halal bihalal itu menyewa tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tahun berapa sejak? Ya sejak saya masuk di Bali tahun 2000 udah seperti itu. Sudah seperti itu, belum ada tempat? Bahkan saya waktu tahun pertama itu ada maulid di Sanur, saya tidak bisa ikut karena saya baru di sini dan tidak tahu. Hanya mendengar aja ada maulid. Ya sedih sih rasanya ya. Karena belum ada tempat. Setelah itu kebetulan salah satu warga kita senior Bapak Haji Husin dekat dengan Mi Aceh tadi, beliau punya gedung Harapan Mulia. Jadi setiap acara kita dikasih di tempat beliau selama belum ada ini. Ya, sebelum ada musola tanah ini, ya kita dikasih tempat di Harapan Mulia apapun acaranya dan gratis untuk masyarakat Aceh Bali. Jadi sejak kapan timbul ide untuk bikin ini dan sejak kapan ada kegiatan pengumpulan sumbangan untuk beli tanah ini? Kalau tahun berapa itu? Kalau ide rasanya udah dari tahun enak itu sudah ada. Namun terlaksana di awal 2006-2007. 2006-2007 ya. Waktu itu salah satu almarhum baru-baru ini meninggal, Bang Yakir Black di sini dikenal. Di Matang Lumpang 2 salah satu tokoh yang mudah-mudahan luah kubu ya. Akhirnya setelah kumpul semua, almarhum Bang Kirwan yang sebagai moderator saat itu, Pak Basri sebagai tuan rumah membuka dengan 10 juta, diikuti teman-teman yang lain. Bahkan ya Bapak Zakaria sama Pak Haji Husin juga namu kalah, beliau 15. Kumpul kira-kira semua berapa? Malam itu terkumpul 175 juta di tulisan ya Pak ya. Tulisan. Ini uang tidak ada ya. Belum ada. Di tulisan. Di tulisan 175 juta. Itu dicicil selama 2 tahun. 2 tahun. Dan saya sama rekan saya Samsudin atau Udin Stiker yang berkomitmen setiap bulan tuh mengumpulkan uang itu.
Jadi tahun 2006-2007. Enggak, yang beli ini kemudian sampai cukup duit untuk beli ini di... Nah, 2 tahun kemudian, singkat cerita, yang terkumpul uang hanya 150. Yang sisanya ya mungkin udah pada pindah, mungkin nggak ada rezeki di saat itu, tapi kita tetap kita putihkan karena jangan jadi dosa. Setelah ada uang 150, kita bingung mau cari tanah itu di mana. Sementara kita di sini kan untuk tempat begini kan agak sulit. Nah, ada dulu di Gunung Saputan, harga tanah 75 juta, ada 3,3 are. Tapi di sebelahnya ada pura, rasanya tidak mungkin kita bangun. Bahkan ada warga, kemana nih uang udah terkumpul kok tanah nak dibeli-beli. Kalau kita kasih sedekah tempat lain, pahalanya udah mengalir banyak. Itu kan menurut pemikiran. Tapi kalau memang kita yang punya ilmu agak ini sedikit, namanya sedekah. Terserah dipakai atau tidak kan Allah sudah mencatat. Kan begitu seharusnya. Tapi ya kita maklum karena kita berbanyak di sini dari Sabang sampai Kuala Simpang Aceh Selatan di satu tempat dengan beraneka ragam bahasa juga kan. Nah singkat cerita akhirnya ketemulah di sini. Itu setelah 2 tahun lebih. Waktu itu harga tanahnya per are 135 juta. Jadi ini 3,3 are, luas 10. Tapi kan nggak cukup duitnya kemudian. Jadi dengan uang 150 itu pakai DP di Bank Panin. Nah 3,3 are, 135 itu hampir 500 juta di sana itu plus surat-surat. Hanya ada uang 150 kita sekolahkanlah di Bank Panin. Jadi terutang kita hampir 300 juta, kumpul lagi kita di Mamojol. Itu ronde pertama tadi. Ronde pertama untuk mengumpulkan uang, nyicil, modal 4 ekor kambing. Ya kan? Tapi alhamdulillah, dengan suka duka, dan kita berkomitmen di sana itu. Bukannya sombong, untuk tanah pokoknya jangan sampai kita minta di luar. Orang kasih pun bukan sih kita tolak, tapi memang udah komitmen. Harus kita Aceh yang membelikan tanah. Nanti kalau soal bangun itu urusan belakang. Ya. Jadi begitu uang ini sudah, tanah ini sudah dapat, taruh lagi di Bank Panin, kita kumpul lagi. Nah di situ kita dengan hutang segitu setiap bulan harus membayar 6 juta, 5.333.000 titik-titik per bulan. Setelah kita ngumpul, ada yang komitmen 500, mohon maaf saya sebutkan aja namanya ya, dalam ada Mas Ria, Pak Haji Usman, Pak Basri, 500 per bulan. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 50. Bahkan ya kembali lagi Pak Dokter sama Pak Husein juga nggak mau kalah, 1 juta 1 bulan. Jadi beliau 2 juta. Itu kita dapat dana 9.300.000 setiap bulan. Di tulisan, di tulisan lagi ini, mohon maaf ya, di tulisan. Secara logika, cicilan 4 tahun, kalau 9 juta kan tidak nyampe 4 tahun. Namun di tengah perjalanan kita tahu warga juga ada yang kehidupan ekonomi naik turun, belum bom Bali waktu itu kan, 2022 itu kan. Oh enggak, itu sudah belakang. Ya 2002 dulu. Intinya ekonomi kan tidak sama. Tapi alhamdulillah setiap tanggal 1 orang Bank Panin yang ditelepon Pak Basri kan. Pak Basri. Pak Basri dengan telepon, Samsudin, cok peng, ambil duit, berangkat. Waktu itu saya masih jualan stiker di pinggir jalan. Tutup jualan, berangkat 1 atau 2 hari setiap bulan. Dan alhamdulillah kita juga tidak ada mengambil upah. Mungkin kalau kayak model sekarang 10% udah kaya gitu ya. Nah, tapi kita karena lillahi ta'ala, ternyata masyarakat ini dekat semua, tahu wajah kita nggak asing gitu kan. Tiap bulan udah datang Pak Samsul pasti peng. Gitu. Tapi ya tetap membayar. Alhamdulillah, namanya setiap kita datang mungkin nggak ada uang, bahkan ada juga mungkin oknum mungkin agak bilang nggak ada di rumah, itu biasa. Tapi kita maklum ya. Momen kita mengumpulkan uang pas di saat maulid, halal bihalal, karena datang semua.
Nah mereka pun biasanya berbayar yang tertunggak. Jadi akhirnya terkumpul bisa selesai singkat cerita 4 tahun lunas. 4 tahun lunas. 4 tahun lunas. Di tahun berapa? Dari 2 tahun 2012 lunas. Tanpa, mohon maaf, tanpa uang Rp1.000 pun dari luar warga kita. Jadi ini satu kebanggaan. Termasuk juga dari pemerintah Aceh nggak ada? Nol. Ini ada yang unik di saat mohon maaf ini ya berbicara di kamera bisa dibuktikan. Di saat Bapak Irwandi menjabat, beliau datang ke Hotel Continental di Jimbaran. Para orang-orang tua kita hadir di sana, singkat cerita menyampaikanlah kita di Bali ini udah beli tanah untuk bangunan. Berapa perlu biaya? Kita bilang 2 miliar, kaget. Nasah apa mau dibeli? Bahkan setelah tidak memberikan uang, baru ada uang untuk membangun. Sementara tanah masih terutang. Dan Pak Basri waktu itu salah satu menjawab, kalau tanah belum lunas, gimana kita bangun di atas pohon, kan begitu. Jadi sampai hari ini pun Rp1.000 pun tidak ada. Ya. Berarti kemudian dibangunnya, mulai bangun tahun 2013. Nah di saat itu ketua panitia, mohon maaf ini kita buka kartu, kita langsung mengangkat Bapak Haji Hussein. Sekali selain beliau juga mau. Haji Hussein itu profesi sebagai? Beliau pemilik Hotel Al-Kaifa, juga punya sekolah dari playground sampai SMA. Dari asalnya? Asalnya Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh. Nah, itu berarti mulai kumpul lagi duit seperti waktu beli tanah ya? Nah, di saat untuk membangun kita juga tidak mau kita masuk surga kita aja, biar semua masuk surga kan begitu. Karena ini mengikut ibadah. Sesuai komitmen awal untuk tanah kita harga mati kita yang membelikan. Begitu membangun kita buka untuk umum. Dan kita juga berpolitik sedikit. Umum maksudnya umum siapapun bukan boleh, cuma masyarakat boleh Aceh, menyumbang. Gitu ya. Karena beliau juga punya power, punya dana, punya mitra. Jadi kita sepakat beliau kita angkat jadi kita pembangunan. Di saat bersamaan beliau baru selesai bangun hotel. Jadi bekas hotel cor-coran tinggal bawa ke sini. Jadi cepat kalau dibilang politik tapi ya. Ya kita sambil jalan kita coba lihat ya. Ya. Seperti itu. Maulid di sini ya terus ya dilaksanakannya nanti ya. Tanggal 5. Ya, kita lihat ini apa di sini? Ini untuk TPQ. Taman Pengajian Al-Quran ya. Itu setiap hari? Oh setiap hari. Liburnya hari Sabtu sama Minggu. Sabtu Minggu. Anak-anak sekitar sini. Sedikit nih saya lagi ada wartawan Serambi datang dari Aceh. Ini ada pertemuannya. Ntar saya nyusul ya. Dihidupi lampu masih di atas. Nah, kita coba lihat ke atas nih. Nah, ini berarti sholatnya untuk ruang utama di lantai 2. Di lantai 2 nih. Ya. Luas nih. Ini berapa jamaah nampung nih? 30 kali 7, 3, 4, 5, 6. 30 kali 6. 30. Kalau full. Iya. Ya, kalau untuk sholat kan saya rapat-rapat. Iya. Saya 500 jamaah. Lebih 200 ya? 500. 500 ya? Iya. Sekitar 500 Alhamdulillah sampai Jumat kemarin masih penuh. Makin lama makin ke Jumat ya. Ini selesai diresmikan tahun 2018. 2018. 2017 atau 2018? Selesai seperti ini 2018. Tapi kita 2017 sudah mulai kita laksanakan sholat tarawih. Ada peresmian nggak dibikin acara peresmian? Tidak ada sampai hari ini. Nggak ada ya. Ya karena kita Bismillah aja. Ya. Tapi dengan masyarakat sekitar gimana? Itu untuk kita nomor 1. Nomor 1. Ya. Jadi bahasa Aceh menyengan tetangga hanya lihangen, baik tupai hangen. Itu memang sangat kita jaga. Alhamdulillah kita jaga ya. Bagus ini toleransi di sini. Karena bagus, tanpa tetangga juga kan kita tidak bisa jalan. Kalaupun ada apa-apa di sini kita tinggalnya berjauhan kan. Jadi kalau ada acara di sini, acara misalnya Maulid, itu diundang ya masyarakat tetangga di sini kan. Wajib. Tetangga kan banyak juga yang non muslim ya. Iya.
Undang ya, lingkungan sini kan ada yang non muslimnya kan. Ya. Kemudian acara kurban dibagikan. Kalau mereka. kurban kita dahulukan tetangga. Kita tidak melihat. Cuman teknisnya kalau masyarakat Bali kita kasih yang kambing. Itu memang udah komitmen kita setiap tahun. Kambing ya. Seandainya pun tidak ada yang berkorban kambing, kita panitia tetap membeli daging kambing. Untuk ya seperti itulah. Ya, karena kalau kita kasih daging kambing walaupun sapi rasanya kurang etis. Ya. Untuk menghormati, masyarakat di sini. Ya demikian Syaralun, ini kita sudah bincang-bincang ya dengan Bang Samsul Bahri atau dikenal dengan Samsul Aceh. Wasit Askot Denpasar juga Asprof PSSI Bali ya. Nah, salah satu wasit cukup terkemuka nih di Bali. Satu-satunya dari Sumatera. Satu-satunya dari Sumatera wasit bola di Bali ini. Cukup terkenal beliau dan ternyata beliau juga takmir di Manasah ini atau di musola ini ya. Terima kasih banyak Pak Samsul, mudah-mudahan ya sukses semua untuk masyarakat Bali. Demikian Syaralun laporan kami dari Denpasar Bali. Ikuti terus channel kita. Jangan lupa like and subscribe. Saya Zainal Arifin M. Nur. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.